Ketemu lagi nih di channel Pelangi Biru. Sebelum ke temanya, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kayaknya abis ini nih gue banyak musuhnya deh. Sekarang mau membahas gaib ya. Apa sih gaib itu? Gaib itu adalah sesuatu hal yang tersembunyi atau yang masih sembunyi. Kok maksud gimana itu bang? Kayak makhluk gaib, berarti dia tersembunyi, sembunyi, masih rahasia segala macam, pokoknya tersembunyi seperti itulah ya. Kalau misalkan dia nggak tersembunyi, namanya bukan gaib lagi, udah nampak, udah nyata. Contohnya sama kayak manusia pada awalnya itu semuanya gaib. Emang lu tahu gimana caranya manusia itu bisa jadi wujud kayak begini? Tahu? Nggak ada yang tahu kan? Semua proses di dalam rahim kan. Nah itu makanya namanya gaib. Pas dia baru brojol, baru keluar, jadilah wujud nyata kayak begitu. Intinya semua itu tuh apa, manusia itu semuanya itu gaib. Nah karena berdasarkan gaib ini, jadi banyak nih orang-orang yang suka memanfaatkan momentum. Misalkan kayak begini, ngaku orang pinter, ngaku orang hebat, ngaku paranormal, ngaku praktisi supranatural, spiritual, segala macem. Dia memanfaatkan seseorang yang labil. Contohnya, dia ngobrol sama temennya, aduh kenapa ya kok gue sial mulu nih. Temennya dengan so tau, lu mungkin ketempelan jin kali, ikut gue yuk gitu kan. Kemana? Gue tahu orangnya ada nih yang pintar segala macem. Datanglah ke sana, konsultasi. Pak saya kok sial mulu. Tunggu sebentar, cek begitu kan. Wah aura kamu negatif nih, kamu di ketempelan, kamu digelendotin begitu. Otomatis dia merasakan kayak apa ya, psikolognya kena. Hah bener apa nih, bener apa enggak nih gitu kan. Lama kelamaan dia jadi dong sering konsultasi ya kan. Konsultasi kan ada biayanya tuh. Nah itulah yang sering dimanfaatkan sama orang-orang. Jadi orang-orang kayak gitu tuh sering memanfaatkan sesuatu hal yang dibilang gaib itu untuk nyari duit. Begitu. Dan di luar sana tuh banyak yang apa sih, yang labil, terus yang mau ngaku atau punya guru spiritual yang katanya ngejagain dia terus segala macem, tapi pas anak didiknya kenapa-napa dia gak tahu. Banyak dah seperti itu. Jadi di sini saya sarankan jangan terlalu meyakini. Kalau orang misalkan terkena sial, saya bilang ini ya, namanya manusia, nggak ada yang namanya sial. Sial itu bentuk dari Tuhan ngasih petunjuk ke kita atau hidayah. Kalau misalkan kita disuruh belajar, misalkan kita naik motor nih, tiba-tiba motor mogok, wah sial nih gue hari ini nih, sialan nih. Terus kita dorong ke pom bensin, itu tuh sebenarnya kita disuruh belajar, suruh apa ya, berkaca, jangan enaknya mulu lu gitu loh. Terus pas ke kantor sialnya diomelin bos mulu. Lah mungkin si bosnya kayak anak kecil kan, nggak bisa membawa diri, dia punya masalah di mana, yang dimarahin kita. Itu hal yang wajar. Dalam rumah tangga pun juga begitu. Seorang bapak pasti dia akan marah-marah ke istrinya atau ke anaknya karena dia merasa dia yang paling berkuasa di situ. Begitu. Sebentar. Oke lanjut. Jadi begitu, dia merasa paling dia berkuasa. Dia gak ada sasaran tembak. Jadi ya sasaran tembak ya adalah yang orang yang dianggap lemah. Bawahannya, anaknya, istrinya, yaitu dianggap lemah. Dia yang paling berkuasa, kayak begitu. Jadi buat kalian, tolong dipahami
karena sesuatu hal yang dibilang makhluk gaib atau gaib ini mudah banget untuk membuat orang tuh mengkelabui gitu. Ini orang ketempelan, saya kasih tahu ya, orang kalau kena ketempelan biasanya hawanya panas mulu, marah-marah mulu, terus di kuping nih ngedenger ada yang lu bunuh diri aja, lu tusuk dia aja, lu loncat aja, itu baru namanya ketempelan. Atau kalian merasa lagi tidur ada yang ngawasin, lagi jalan kalian ngerasa di belakang ada kayak orang, itu baru sesuatu hal. Kita ini manusia adalah makhluk yang sensitif, kita sebenarnya bisa merasakan keberadaan itu, cuman kan banyak orang nih menganggap remeh atau sepele. Misalkan ada hawa anget nih, dianggapnya lah cuma anget doang, kan gue maunya merinding atau panas semua. Emang lu kira semua energi makhluk gaib itu tinggi, gede? Terus kan semua ada kastanya, ada tingkatannya. Di mana ada sesuatu hal yang misalkan dia memang energinya lagi lemah, atau dapatnya lu yang lagi lemah. Kalau misalkan lu dapet yang kasar, ya mau lu tiba-tiba lagi megang gini langsung tangan lu melepuh, kebakar. Kadang-kadang manusia suka begitu tuh, suka aneh kayak begitu ya. Jadi hati-hati. Jadi ingat ya, gaib itu adalah sesuatu hal yang tersembunyi. Berarti Tuhan gaib dong, berarti Tuhan tersembunyi. Nah ya memang Tuhan tersembunyi, ya lu cari aja mana tuh Tuhan. Manusia bisa nggak nemuin Tuhan? Bisa di saat masih hidup ini bisa, asalkan manusianya itu bersih. Nah yang bersih ini susah lu harus meninggalkan duniawi. Lu buat bohong dikit aja nggak boleh. Ada orang datang ke rumah lu, bang gue minjem duit dong bang, duit lu banyak loh di ATM, lu bilang gue nggak punya duit, itu udah nggak boleh. Berat kan? Ya berat, jadi orang lurus tuh berat, jadi orang bener tuh berat, jadi orang putih tuh berat. Makanya di luar itu banyak, gue beraliran putih nih, tapi gue ngejualin spirit nih, ngejualin jin 300.000, 500.000. Putihnya di mana? Gue beraliran putih nih, ahli hikmah, gue buka perguruan padepokan, tapi anak muridnya dimintain duit semua. Beda, zaman sekarang udah beda. Kecuali memang kayak misalkan kayak praktisi atau paranormal yang dia melakukan ada tarifnya, itu berbeda ya, beda hal. Dia melakukan sebuah kegiatan atau ada kerjaan yang memang membutuhkan tenaga ekstra. Kalau di zaman sekarang ini sulit kan nemu orang yang sadar diri. Kita udah nolongin dia, ya kan? Dia terima kasih aja kagak, malah ngenyek itu apa ya bahasanya, cuman begitu tuh, celah cuman begini doang, terima kasih aja kagak. Itu zaman sekarang nyata saya ngalamin, teman saya ngalamin kayak begitu. Jadi wajar kalau misalkan ada suatu hal, ada mahar kudu bayar sekian, itu wajar karena dia kerja. Selesai nggak selesai ya dia kerja, begitu loh. Sembuh nggak sembuh ya dia kerja, ya lu harus bayar. Itu sesuatu hal yang wajar. Berbeda dengan seorang guru yang mencari murid, mau menurunkan ilmunya, itu suatu hal yang berbeda bukan? Silahkan dipikirkan sendiri. Jadi kalau guru nyari murid terus ngeduitin, salah nggak? Sebenarnya salah. Sekarang gua tanya, ilmu itu datangnya dari mana? Dari dia sendiri? Apa dari gurunya? Apa dari Tuhan? Kayak begitu. Apa ada Tuhan bilang, lu jual aja tuh ilmu gua buat lu hidup? Ada. Cuman memang di zaman sekarang ini murid yang gak tahu diri tuh memang ada banyak. Ya pinter-pinter kitanya aja sebenarnya sebagai guru mencari. Kalau saya sih pribadi ya, misalkan ilmu saya udah segunung, pengetahuan saya sudah ke segunung nih,
saya nggak akan mencari murid. Kalau misalkan ada, itu akan saya sampaikan secara perlahan, seolah-olah dia tuh nggak tahu apa maksud saya. Kalau saya seperti itu, jadi pas suatu saat manusia itu pasti akan ada ngehnya, akan ada sadarnya. Wah ternyata begini. Pas dia bertanya sadar setup, baru dikasih. Begitu. Kalian punya ilmu tinggi, punya ilmu banyak, nggak kalian sampaikan ke orang lain, itu adalah sesuatu hal yang dosa. Iya, apa yang ngomongnya saya, itu harus disampaikan walaupun cuma seayat. Berat ya, berat, karena kalau nggak kalian sampaikan, semakin merajalela ini iblis di muka bumi ini. Sekarang aja sudah mulai merajalela kan. Kalian lihat aja di mana orang rakusnya kayak gimana, ngebabat hutan, gundulin hutan, ngebuat lahan segala macam, terjadi longsor, buat perumahan banyak lebar segala macam di satu titik di mana terjadinya banjir. Banyaklah hal-hal yang saya nggak bisa sebutkan, nanti semua orang pada benci sama saya lagi. Sebenarnya seperti itu. Dan juga buat menyeimbangkan bumi ini gitu loh. Kalau misalkan orang baiknya udah pada hilang, mau jadi apa bumi ini? Kalau orang baiknya hilang, ya kita tinggal tunggu kiamat aja udah. Semoga jelas ya, saya ngomong jadi kemana-mana nih. Oke, sampai ketemu lagi di tema selanjutnya.